Salam sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi Sabat yang kudus. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mari kita ikuti renungan buka Sabat oleh Pendeta Roni Umbuh. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bertemu kembali kita di pembukaan hari Sabat. Ketika saya masih kecil, saya yang tinggal di pegunungan, yang setiap hari saya lihat adalah gunung-gunung, bukit-bukit. Ketika saya bepergian dengan ayah saya menuju kota terbesar di Sulawesi Utara yaitu Manado, kami melewati Laut Amurang. Saya takjub, heran karena untuk pertama kali saya melihat laut. Pemikiran saya begini, kapan ya laut ini banjir? Oleh karena kebetulan kami sedang berada di atas jembatan, yang saya lihat air yang begitu banyak masuk ke laut, dan ini sangat berbahaya. Laut bisa banjir dan akan terjadi malapetaka. Itulah saya dengan kepolosan saya. Ternyata ketika saya belajar, laut itu tidak pernah akan banjir, tidak pernah meluap ke daratan, oleh karena ada siklus penguapan yang terjadi setiap hari. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus takjub dengan kebaikan Tuhan. Sebelum kita melihat ajaibnya Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh tibakan kami kembali di Sabat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya kebaikan Tuhan boleh kami rasakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut berkat Sabat-Mu di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Apa yang saya kemukakan tadi tentang laut yang bisa meluap ke daratan, itu menjadi sesuatu yang mengherankan saya. Ternyata Alkitab menyatakan di dalam Mazmur 33 ayat 7, saya membacanya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Itu adalah sesuatu yang hebat. Itu tidak akan pernah banjir karena Tuhan telah merancangkan itu dengan maha dahsyat. Mazmur 33 adalah lagu pujian kepada Tuhan, oleh karena Tuhan begitu baik, oleh karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Mazmur 33 adalah ucapan nyanyian penuh sukacita, memuji Tuhan sebagai pencipta, penguasa tertinggi, penyedia segala sesuatu bagi mereka yang takut akan Dia. Jadi firman Tuhan ini hanya berlaku bagi mereka yang setia. Hanya mereka yang merenungkan kebaikan Tuhan. Ketika kita membaca banyak ayat di pasal 33, saya hanya akan fokus kepada ayat yang ke-7, ayat yang ke-6, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-7, sebuah misteri bagi saya terjawab ketika saya sekolah. Tetapi sesungguhnya itu karena Tuhan yang mengatur demikian.
Itu karena kehebatan Allah kita yang dahsyat. Ayat yang ke-6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya hanya dengan firman Tuhan. Sebagaimana Yohanes 1 ayat 1-3, firman Tuhan itu adalah Yesus. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Dia menciptakan alam semesta ini hanya dengan firman Tuhan. Ketika Tuhan bersabda, jadilah terang, terang pun terjadi. Ketika Tuhan berkata, jadilah pohon-pohon, jadilah segala sesuatu di dunia, di Kejadian 1 terjadi hanya oleh firman Tuhan. Ayat 9, menarik, karena ini pengulangan sebagai penekanan yang lebih dahsyat lagi. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kedaulatan Tuhan terlihat dari firman Tuhan. Ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi hanya dengan berfirman, ada satu paket yang tidak boleh kita lupakan. Ketika dia berfirman bahwa semuanya itu jadi, ketika dia berfirman itu adalah perintah dan kita harus menuruti perintah-perintahnya, maka akan membawa berkat bagi kita. Ada sebuah refleksi bagi kita. Kekaguman kita kepada Tuhan harus terjadi setiap hari. Dan ini harus kita rasakan. Di mana kita dapat merasakan itu? Oleh firman Tuhan, oleh kata-kata Tuhan dari Alkitab. Kita percaya firman Tuhan telah dituliskan di dalam Alkitab. Dan itu harus menjadi perenungan bagi kita. Kalau begitu, apakah firman Tuhan dapat menciptakan segala sesuatu bagi kita hari ini? Tentu saja iya. Hanya kepada mereka yang percaya. Hanya kepada mereka yang mau datang kepada Tuhan. Karena ayat ini jelas, dia pencipta, dia penyedia segala sesuatu. Dia setia kepada kita, mereka yang takut kepadanya. Oleh karena firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Kiranya firman Tuhan ketika kita renungkan itu akan membawa berkat, akan membawa perubahan. Oleh karena dia rindu menciptakan kita. Apa yang Tuhan ingin ciptakan buat saudara dan saya? Bukan Tuhan menciptakan kita untuk hidup lebih muda, bukan. Atau Tuhan menciptakan kita ulang menjadi anak-anak yang segar bugar, bertumbuh kembali. Kalau boleh kita akan mengulangi masa lalu kita yang kelam menjadi lebih baik. Bukan itu. Tetapi Tuhan ingin membentuk kita ulang. Melalui firman-Nya, dia mengubah kita. Dia mengubah tabiat kita untuk menjadi anak-anak yang mewarisi surga. Kiranya renungan yang sederhana ini menolong kita untuk datang kepada firman-Nya, merenungkannya, dan itu akan membawa dampak dalam hidup kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Shalom, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang ajaib. Firman-Mu berkuasa untuk mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berada di Sabat-Mu yang kudus ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Sabat.